Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Super CPNS. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, ini khusus untuk pendidikan agama Islam. Saya membagikan file report SKB CPNS 2019 berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang pertama ini ya soalnya. Jadi banyak sekali soal tentang ayat-ayat atau hadis. Kita disuruh untuk mencari kandungan ayat ataupun hikmah dari ayat itu. Nah, ini ada 3-4 soal seperti ini. Ayat di atas terdapat perintah, yaitu yang baris pertama bisa teman-teman lihat bil adli wal ihsani, yaitu berbuat adil dan berbuat kebaikan. Jadi, tips dari aku, teman-teman harus mencari kata yang familiar. Ada kata familiar apa di situ? Ketika benar-benar ngeblank, teman-teman harus mencari 1 atau 2 kata yang jadi kunci jawabannya. Seperti itu ya. Kemudian, ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ada beberapa soal tentang Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun kemarin, yaitu 5-6 soal. Itu tentang Salahuddin Al-Ayyubi semua. Gimana kita bisa meneladani sikap dari Salahuddin. Ini ya, Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi tidak jadi angkat perang karena menghormati Raja Richard. Sang panglima musuh sedang sakit dan tidak bisa pimpin perang salibnya. Sikap teladan dari Salahuddin ini adalah yaitu kesatria. Karena ini kan tidak melawan ketika musuh dalam keadaan sakit. Jadi sikapnya kesatria. Nih, yang termasuk tahjiz al-janais yaitu di sini ya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kenapa yang salah? Menziarah lah. Ziarah ini nggak termasuk dari tahziz al-janais. Yang kedua ini salah, mentakziahi, salah, bukan bagian dari tahziz al-janais. Kemudian yang keempat ini ya, ini ada mentahlili. Kemudian yang kelima ini ada mendoakan. Itu juga bukan tahziz al-janais. Jadi yang paling tepat yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah ini keberadaan istihsan ditolak oleh Imam Syafi'i karena menimbulkan syariat baru. Jadi ada beberapa imam yang menerima istihsan dan ada beberapa yang menolak. Salah satunya yang menolak yaitu Imam Syafi'i. Nah, ini ada Salahuddin Al-Ayyubi lagi. Salahuddin sangat menghargai para mantan lawan perangnya. Beliau tidak dendam, bahkan selalu menghormati para musuh-musuhnya. Itu dikaitkan dengan sikap apa? Yaitu pemaaf, tidak dendam. Artinya pemaaf. Ini soal yang selanjutnya. Palui selalu didesak orang tuanya untuk segera menikah. Secara zahir, dia berkeinginan sekali menikah dan bisa menghindari zina. Namun sayangnya, Balui ternyata seorang pengacara, pengangguran, banyak acara, yang khawatir tidak mampu menafkahi. Hukum nikahnya yaitu makruh. Karena apa? Di sini ada kekhawatiran dari Palui. Palui tidak punya pekerjaan yang tetap. Jadi khawatir tidak bisa menafkahi. Hukumnya yaitu makruh. Nah, ini juga tentang ayat. Jadi silakan dicari kata kuncinya. Ini ada di kata labanan. Wadamin labanan. Nah, labanan ini artinya susu. Jadi keistimewaan dari ayat ini menceritakan tentang susu. Al-Jamiyatul Wasliyah bergerak di bidang sosial. Nah, ada beberapa yang tentang kekinian, soal-soal tentang berita-berita kekinian. Teman-teman juga harus update koran ataupun media sosial gitu ya.
Nih, Udin sedang sholat maghrib. Ketika selesai sholat, Udin baru ingat kalau dia lupa membasuh kepala saat berwudu. Bagaimana pernyataan yang benar? Nah, membasuh kepala ini termasuk rukun wudu, jadi tidak bisa ditinggalkan. Jadi wudunya tidak sah karena membasuh kepala termasuk dari rukun wudu. Nah, Mbak Tejo melahirkan sepasang anak kembar berjenis kelamin laki-laki. Berapa jumlah akikohnya? Akikoh dari anak laki-laki, kalau satu yaitu 2 ekor kambing. Jadi kalau anak laki-lakinya kembar, ada 2 laki-laki, yang paling tepat yaitu 4, bukan 2 ya. Jadi kembar itu dihitungnya 1 orang, 2 kambing. Jadi 2 kambing tambah 2 kambing 4 ya. Nah, di bawah ini adalah kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah, yaitu A. Mentahlili. Nah, ini bukan ya. Bukan dari kewajiban. B. Menyolatkan iya, mengkafani iya, menguburkan iya, memandikan iya. Jadi yang bukan mentahlili. Pos dan polisi di zaman Bani Umayyah, ada sebagian yang menyebutkan di Bani Abbasiyah atau lainnya, disebut Diwan Al-Bari dan Syurta. Jadi teman-teman juga harus mempelajari tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu tentang perbedaannya. Juga ada yang keluar tentang aliran ketika di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Ini ya. Berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik, yaitu dakwah bil hikmah, dengan hikmah atau bijaksana. Nah, ini juga ada termasuk bacaan-bacaan gharib. Teman-teman harus mempelajari juga tentang gharib, juga tentang tajwid. Ini ya, bil alqab, bi'sal ismu. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu, bacaan naql, memindahkan kasrohnya hamzah kepada lam. Ya, cukup sekian ya teman-teman. Akan dilanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.